Viral, mantan wartawan bongkar kerjasama media dan DKI 1 di tengah corona. Ditulis oleh Nia Alif di seaworld.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Anies memang top soal anggaran. Setelah APBD DKI habis untuk bongkar pasang bambu, waring hitam, dan lain-lain, muncullah markup anggaran lem Aibon dan kawan-kawan. Kini, di tengah badai corona yang menjangkiti banyak warga DKI, muncullah isu jenazah yang secara ajaib diberitakan serentak di berbagai media. Padahal anggaran DKI untuk corona termasuk paling sedikit ketimbang 3 provinsi lainnya. Untungnya salah satu wartawan senior berani membongkar akal-akalan media dengan balai kota. Namanya Andi Atira yang merupakan lulusan jurnalistik Universitas Dr. Sutomo dan juga bekerja sebagai jurnalis Jawa Pos. Tentu saja pernyataannya yang kini viral menampar berbagai media kotor yang tega memakan cuan di tengah korban corona. Berikut status di Facebook. Mas, nanti penjelasannya sama saya ya, tapi jangan lupa judul harus sesuai press release, itu permintaan si bos soalnya. Begitu dialog yang sering saya ucapkan sambil berbasik-basic ketika saya menjadi koordinator media seluruh Indonesia, dunia, dan akhirat yang dulu sering saya kerjakan selama bertahun-tahun. Maka, beberapa hari kemudian semua media menurunkan beritanya sesuai permintaan saya. Judul dan isi serupa, tugas saya selesai. Lanjut ngopi dan shopping di Plaza Senayan. Mau masuk koran seluruh Indonesia, berita di TV, media online, infotainment. Mau berapa ratus media, panggil gue aja. Deal, semua akan beres. Berita tidak menarik pun disetting jadi menarik. Yes, saya hanya cerita pengalaman dan kisah nyata saya, mantan wartawan 7 tahun yang sering mengkoordinir seluruh wartawan nasional untuk jumpa pers artis, pemusik, pengusaha, atau pejabat tinggi. Termasuk saya juga sering menyalurkan amplop-amplop dan transfer ke rekening teman-teman yang sudah memuat beritanya. Dulu istilahnya saya hanya bunyiin sempritan aja wartawan bisa kumpul. Bahasa kalbu mereka sensitif kalau saya yang ngundang mereka. Contoh judul-judul yang saya maksud senada seirama itu seperti potongan berita-berita di bawah ini. Anies tentu tidak salah, tapi yang cerdas ada konsultan politik dan koordinator medianya. Saya dulu pernah mengerjakan hal-hal seperti ini, termasuk membantu Andi Malarangeng mengundang media dan meracik berita yang harus ditulis saat mengenalkan partai barunya. Saya pernah diajak teman bergabung di timnya menjadi tim sukses beberapa caleg dan partai untuk memainkan media. Tapi maaf, saya anti politik praktis. Saya tolak. Saya juga pernah mengkoordinir wartawan dan infotainment untuk pernikahan Sophia Latjuba, Puput Melati, kasus hukum Manohara, Inul Daratista, dan Rhoma Irama, dan lain-lain. Saya bisa mengarahkan angle berita semua media saat itu. Yang lebih straight lagi, saya pernah menyetir teman-teman wartawan dengan memberi daftar pertanyaan. Mereka tidak boleh bertanya yang tidak ada dalam daftar pertanyaan. Kalau tidak, maka pertanyaannya akan diabaikan. Ini baru level bawah ya. Di level tertinggi negosiasinya minimal di tingkat redaksi. Ada lagi di atasnya, pemimpin redaksi bahkan pemilik media. Nilainya sesuai level yang pasti. Apakah seperti itu wajar? Iya, lumrah-lumrah saja di dunia media. Tapi ingat, potongan-potongan berita berjudul sama di bawah ini hanya contoh. Habis sudah lama saya tidak melihat judul-judul yang seirama seperti ini. Tuh kan, suara saya jadi ikutan bergetar. Berikut SS Media dengan judul yang sama soal Anies suaranya bergetar saat menyebut jumlah jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Tak bisa dipungkiri kalau wabah corona memukul banyak industri termasuk iklan. Tapi melacurkan diri demi uang di tengah musibah nasional adalah tindakan tercela. Tega-teganya mempolitisasi nyawa manusia yang juga saudara sebangsa. Apalagi media Tirto yang sudah berani menurunkan judul "Ramai-ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Terkait COVID-19". Ini benar-benar kelewat batas. Semoga nanti saat ada darurat sipil, pemerintah bisa menindak tegas media yang memperkeruh suasana. Mereka hanya berorientasi uang semata tanpa memperdulikan keselamatan warga. Kalau dengan teguran tak diindahkan, ada baiknya ditindak secara pidana. Tentunya kita mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam melawan corona. Jangan sampai ada media provokator yang membuyarkan itu semua. Dahulu akun @kurawa pernah menegur mereka karena menurunkan berita bernarasi sama, yakin good benar di tengah musibah banjir. Salah satu wartawan bernama Ainur juga sempat menegur Kompas dan Jawa Pos yang memiliki konten sama persis, lalu akhirnya ditarik oleh Jawa Pos bersama permintaan maaf.
Kini, tagline sama tentang suara bergetarnya Anies kembali diulang. Ini jelas-jelas memanfaatkan cuan di tengah musibah. Entah di mana hati para jurnalis kita hingga tega menjual kesengsaraan rakyat demi uang. Kalau dokter dan relawan saja berkorban nyawa, setidaknya mereka tak menyia-nyiakan pengorbanan mereka dengan isu baru yang memanaskan suasana. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!